Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah Waalaikumsalam. ini ya. Apa kabar ini? Ya, selamat pagi Ustadz Haji Ade Setiawan. Alhamdulillah ini sudah eh, bisa bergabung bersama kita. Saat ini peserta baru 16 ya. Ini kita eh, mulai pelan-pelan saja ya. Ini sudah lewat 10 menit ya. Oke. Oke, selamat pagi Pak Ustadz Haji Ade Setiawan, bisa mendengar kami Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat pagi Pak Haji Ade, Alhamdulillah bisa bergabung hari ini ya bersama kita. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah untuk teman-teman kita yang lain, eh, silakan nanti bergabung sambil kita jalan. Nanti kita langsung mulai manasiknya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz kita Haji Ade Setiawan, yang alhamdulillah beliau berkenan hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua jamaah umroh tentang manasik haji. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu jamaah umroh insya Allah yang akan berangkat tanggal 23 April tahun 2024. Mudah-mudahan disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berangkat pada tanggal 23 April nanti, tidak kurang segala sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah bersama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz kita, Pak Haji Ade Setiawan, yang akan mengisi manasik haji. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau bagaimana proses kita pada saat pelaksanaan ibadah umroh, tauf sa'i, kemudian hal-hal lain nanti yang dianggap perlu. Kepada Pak Ustadz Haji Ade Setiawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar ya suaranya ya? Ustadz, jelas Ustadz, jelas. Jelas. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami hormati dari perwakilan travel Najma ya. Bustan Travel, Pak. Bustan Travel, Ustadz. Bustan Travel. Tantel Travel ya. Ya. Mohon maaf. Ya. Yang kami hormati para bapak, para ibu, salon jamaah umroh, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan tentunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tepatnya 26 ya,
Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan kita dan tentunya yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Fitri. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan pada baginda agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk lebih memudahkan barangkali saya akan menyampaikan materi tentang umroh ini. Namun sebelumnya mudah-mudahan kami doakan yang akan berangkat umroh Syawal berarti ya? Ya Ustadz, insya Allah. Ya. Syawal Ustadz. Mudah-mudahan yang pertama tentunya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah nampak belum itu materinya? Sudah nampak Ustadz. Oke. Sudah ya. Nah, tinggal diperbesar aja Ustadz itu. Alhamdulillah. Sudah Ustadz. Sudah ya. Siap. Ya. Baik, berbicara tentang umroh, tentunya kita berawal sebelum nanti kepada materi pokok ya, adalah merupakan perjalanan spiritual dan tentunya membutuhkan fisik, karena yang namanya haji dan umroh itu 70% sampai 80% adalah fisik. Oleh karenanya tentunya yang pertama mohon dipersiapkan tentang kesehatannya. Ya. Kemudian langsung masuk ke materi, kita akan membahas beberapa materi berkaitan dengan umroh ini. Yang pertama adalah pengertian umroh, kemudian keutamaan umroh, syarat dan rukun umroh, dan tata cara umroh. Dan berbicara pengertian, tentunya ini sangat banyak sekali para ulama, tapi paling tidak ada satu pengertian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa umroh menurut bahasa adalah berziarah ataupun berkunjung. Nah, jadi ketika kita mendatangi satu tempat atau apapun itu namanya, ya secara bahasa itu dikatakan umroh. Sedangkan menurut syar'i adalah menziarahi Masjidil Haram dalam keadaan ihram, kemudian melakukan tawaf, sa'i, tahallul, dan itu adalah merupakan untuk memenuhi panggilan Allah untuk mendapatkan ridho Allah semata. Nah, perlu digarisbawahi yang pertama adalah menziarahi Masjidil Haram dalam keadaan ihram. Artinya yang namanya umroh itu tidak bisa dilakukan dimanapun, kecuali hanya di Masjidil Haram. Ya, sebab tidak sedikit ada beberapa aliran ya, tentunya aliran sesat ya, karena memang mereka mengiming-imingi tertentu sehingga melaksanakan umrohnya di tempat selain di Masjidil Haram. Nah, makanya jelas yang namanya umroh itu yang pertama itu dilakukan di Masjidil Haram. Yang kemudian yang kedua dalam keadaan ihram. Jadi tidak setiap
yang berada di Masjidil Haram itu bisa melakukan umroh, ya, tidak melakukan umroh. Nah, ini dalam keadaan ihram, artinya berpakaian ihram. Namun untuk kondisi sekarang memang pasca pandemi itu diberlakukan setiap yang akan memasuki di lantai bawah, lantai dasar di tempat Ka'bah itu harus memakai pakaian ihram, walaupun memang tadi tidak sedang berumroh. Nah, sehingga kalau memang ingin sholat di lantai dasar di depan Ka'bah, ya harus berpakaian ihram, walaupun kita tidak sedang berihram. Yaitu merupakan bagian siasah ya, bagian siasah. Ya. Tapi memang kebijakan ataupun aturan yang diterapkan untuk sekarang ya seperti itu. Nah, makanya berpakaian ihramnya ya terus-menerus walaupun tidak keadaan ihram. Kemudian tadi walaupun pakaian ihram kalau tidak melakukan tawaf, sa'i, tahallul, itu tidak dikatakan umroh. Nah, makanya secara syar'i atau secara syara bahwa yang namanya umroh adalah menziarahi Masjidil Haram dalam keadaan ihram, kemudian melakukan tawaf, sa'i, tahallul dengan memenuhi panggilan Allah untuk mendapat ridhonya. Dan terakhir, nah makanya mohon dijaga juga niatnya, ya. Jadi tidak ada niatan yang lain. Jadi tujuan umroh ujungnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah semata, ya. Sebab kadang-kadang ya kalau tidak diluruskan niatnya suka ada berbelok-belok ataupun ada hal yang lain, ya. Nah, makanya dijaga niatnya juga. Nah, itu barangkali satu pendapat saja. Jadi tadi kalaupun memang ada pendapat yang lain memang banyak, ya. Tapi paling tidak ketika kita umroh ya tahulah pengertian baik secara bahasa maupun secara syar'i ataupun secara syariat. Kemudian yang selanjutnya ini keutamaan umroh. Tentunya kenapa sekarang banyak sekali yang ingin melakukan ibadah umroh. Ya, tentunya di samping keutamaan-keutamaannya juga memang untuk haji, ya, berangkat haji itu di Kerawang aja sekarang ya kurang lebih 21 tahun menunggunya, ya. Jadi kalau daftar sekarang ya insya Allah ya estimasi keberangkatannya 21 tahun kemudian. Dan mohon doanya juga insya Allah tahun ini saya juga akan mendampingi jamaah untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Insya Allah baru yang keempat kali ya, Mohon doanya dari semuanya, ya. Dari semuanya. Nah, jadi itu diantaranya barangkali kenapa banyak sekali yang melaksanakan ibadah umroh di samping keutamaan juga tadi karena antrian yang cukup panjang sehingga banyak orang yang melaksanakan ibadah umroh. Adapun keutamaan-keutamaan umroh, yang pertama adalah umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, ala nisai jihadun?" Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fih al-hajju wal umroh. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Nah, makanya umroh ataupun ibadah haji itu adalah termasuk pahalanya jihad. Ya, memang jihad supaya jangan dipandang ataupun pemahaman yang sempit, jihad itu sama dengan perang, ya.
Nah, ternyata memang ibadah umroh juga termasuk jihad. Dan kita tahu bahwa memang betul umroh itu jihad karena di dalamnya memang perlu melakukan kesungguhan-kesungguhan. Sejak mulai pemberangkatannya, di perjalanannya, selama di Mekah, Madinah, juga setelah kepulangannya. Jadi itu yang pertama bahwa umroh adalah merupakan jihad sebagaimana ibadah haji. Kemudian yang kedua bahwa umroh adalah menghapus dosa di antara dua umroh. Kita tahu bahwa yang namanya manusia itu adalah tidak lepas daripada dosa, sehingga upaya kita, ikhtiar kita, berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah umroh. Dengan harapan, ya, dengan harapan bahwa ibadah umroh ini dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Al-umratu ilal umroti kafaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang selanjutnya bahwa umroh menghilangkan kepakiran. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umroh, fa innahuma yang tianil faqra wa dzunuba kama yanfil kiru khobasal hadid wa zahab wal fiddah wa laysa lil hajjah al mabrurati thawabun illal jannah. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Mudah-mudahan berapapun ongkos yang telah dikeluarkan, berapapun biaya-biaya yang dipergunakan umroh, itu mendapatkan gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlebih. Karena salah satu keutamaan umroh adalah menghilangkan kepakiran. Ya. Ini keutamaan umroh Ramadan nih ya. Keutamaan umroh Ramadan. Nah, jadi keutamaan umroh Ramadan ini adalah pahalanya, ganjarannya itu menyamai ibadah haji. Nah, makanya banyak sekali di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan ini. Karena apa? Di antaranya adalah ada satu sabda Rasulullah yang memang spektakuler ya. Pahalanya menyamai pahala haji. Dan tentunya ya imbasnya juga, ongkosnya juga ya kira-kira mirip-mirip dengan haji lah ya. Kalau ingin umroh Ramadan itu ya. Sama dari travel manapun mungkin ya. Kalau yang namanya umroh Ramadan itu berbeda biayanya dengan umroh selain di bulan Ramadan. Karena apa? Ya termasuk keutamaannya, ganjaran juga diantaranya itu adalah menyamai ibadah haji. Itulah diantaranya barangkali keutamaan ataupun balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan tentunya banyak keutamaan yang lain lagi berkaitan dengan ibadah umroh. Tapi mudah-mudahan itu semua bermuara pada mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat dan wajib umroh. Yang pertama adalah Islam, berakal, dewasa, merdeka, memiliki kemampuan. Artinya istitoah, baik fisiknya maupun hartanya. Nah, apalagi syarat wajib haji untuk yang sekarang, untuk tahun ini, ya istitoahnya
termasuk yang agak diperketat adalah istitoah kesehatan, ya, sehingga ya banyak sekali ya jamaah yang agak secara psikologis agak tertekan gitu ya, karena memang sampai hari ini ya ada yang memang istitoahnya belum keluar. Nah, jadi selain daripada harta, ya ongkosnya juga istitoah kesehatan. Ya, karena apa? Tadi dikatakan bahwa haji maupun umroh ya fisik, tetapi itu semua tidak menjadikan berkecil hati kita, ya, sebab kita sudah sama-sama maklum yang namanya umroh, yang namanya haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak sedikit yang secara finansial mereka tidak mencukupi, tapi ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bisa berangkat. Kemudian secara fisik, artinya misalnya secara zohirnya, ya, misalnya sakit di pakai kursi roda, tetapi bisa berangkat ke sana. Oleh karenanya kuncinya adalah ketika kita sudah berusaha berikhtiar, selebihnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, itulah syarat dan wajib umroh, ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa tingkatan amalan umroh ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah rukun-rukun umroh, kemudian adalah wajib umroh. Jadi rukun umroh ini adalah merupakan perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah umroh dan tidak ada penggantinya. Apabila rukun ini tidak dilakukan, maka umrohnya tidak sah. Ya. Jadi sekali lagi, memang ini hal yang pokok, ya, rukun umroh ini. Ya, karena apa? Karena tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Ya, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Bahkan tadi akan menyebabkan kalau tidak dilakukan, kalau dilanggar, maka dapat menyebabkan tidak sah umrohnya. Ya, sayang ya, biaya kita yang sudah kita keluarkan, tenaga, waktu, ya sia-sia. Nah makanya berkaitan dengan rukun ini harus betul-betul dimengerti dan juga dipahami, ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu kita bisa dengan tenang, dengan nyaman. Namun demikian tentunya Bapak dan Ibu sekalian nggak usah khawatir terlalu berlebihan, karena memang nanti Bapak dan Ibu sekalian juga akan didampingi oleh mutawib, ya, ataupun pembimbing ibadah. Jadi insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Nah kemudian di samping rukun umroh ada juga yang namanya wajib umroh, ya. Adalah perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah umroh, namun masih ada penggantinya apabila tidak dilakukan, yakni dengan membayar dam, ya, membayar dam ataupun ya membayar sanksinya, ya. Nanti ada beberapa kriteria tentunya berkaitan dengan dam ini, ya. Ada berat, ada tengah, ada yang ringan, ya. Dan itu tentunya disesuaikan dengan apa yang perbuatan apa yang dilanggarnya. Nah itu rukun umroh dan wajib umroh. Juga berkaitan dengan wajib umroh ini, ya, ini ya amalan yang dilakukan oleh ditinggalkan harus diganti dengan pembayaran dam. Di antaranya adalah ihram dari mikot, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan masalah mikot ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang dimaksud dengan rukun umroh. Jadi rukun umroh itu ada 5. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i,
kemudian yang keempat tahallul, yang kelima adalah tertib. Nah, makanya yang 5 rukun ini harus ya hafal ya dan paham ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ihram adalah berniat di dalam hati untuk memulai umroh ya, sedangkan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama. Sedangkan sa'i berjalan dan beralih kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sedangkan tahallul adalah ditandai dengan menggunting rambut. Ya, menggunting rambut minimal 3 helai rambut, dan yang kelima adalah tertib. Nah, berkaitan dengan tertib, kita sudah tahu ya secara umum adalah mendahulukan pekerjaan yang dahulu dan kemudian membelakangkan yang belakang. Artinya tertib. Dalam arti tidak bisa misalnya, saya mau tahallul dulu, saya mau sa'i dulu, tidak bisa. Jadi tertib itu harus berurutan, mulai berihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Itulah rukun-rukun umroh. Jadi untuk selanjutnya akan lebih banyak lagi kita bahas. Yang pertama adalah mengenai ihram ini. Ya. Ihram adalah salah satu niat dari 2 nusuk, ya, baik haji maupun umroh, atau kedua-duanya bersamaan. Dan ihram wajib dilakukan di mikot. Bahkan tidak boleh melewati mikot. Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Nah, jadi di mana tempat kita memulai niat? Nah, tentunya perjalanannya ini akan ke Madinah dulu atau langsung ke Mekah? Pak Khairuddin. Ke Madinah ya? Langsung dulu, Mekah, Ustaz. ke Mekah. Oh, langsung ke Mekah. Ya, insya Allah Nah, makanya tentunya ada beberapa pendapat. Yang pertama berkaitan dengan memulai niat ya. Mikotnya itu bisa di atas pesawat, di Konul Manajil. Nah, tentunya itu di pesawat berarti harus sudah berpakaian ihram. Ya. Ada juga yang memang membolehkan niatnya juga di Jeddah. Ya. Di Jeddah. Jadi setelah pesawat landing, kemudian sebelum naik ke bis, itu niat terlebih dahulu. Nah, makanya nanti tergantung daripada kesepakatan. Yang jelas 2 itu, ya, artinya tempat mikot ketika memang kalau haji gelombang kedua ini, ya, gelombang kedua. Nah, makanya disepakati apakah niatnya nanti di atas pesawat ketika bertepatan dengan Konul Manazil, ataukah nanti di Jeddah. Ya. Nanti tergantung daripada kesepakatan dan teknis, ya. Ya, kalau memang nanti di Jeddahnya itu ya, artinya setelah landing sebelum naik bis agak lama, ya, istirahat dulu, bisa sholat dulu misalnya, ya, bisa ke air dulu, air wudhu, kemudian bisa berpakaian ihram, kemudian sholat sunat ihram di Jeddah, berarti nanti di Jeddah. Tapi kalau memang nanti tidak bisa seperti itu, berarti di atas pesawat. Dengan catatan tentunya di atas pesawat sudah memakai ihram. Nah, sudah memakai ihram. Sebentar, Pak, sebentar. Tapi menuju ceramah katanya. Menuju ceramah, menuju ceramah muat. Nah, jadi itu ya berkaitan dengan ihram. Jadi tempat mikot. Jadi ketika di awal dari tanah air tentunya tadi ya di atas pesawat ataupun nanti di Jeddah.
Nah, ketika sudah berada di Mekah, ya, ketika sudah berada di Mekah, itu ada 3 tempat mikot, ya, di Tanaim, di Ji'ranyah, dan di Hudaybiyah. Jadi tidak di tempat hotel yang kita menginap, ya. Jadi kita mesti jalan dulu pakai kendaraan, ya, pakai kendaraan, yaitu kita menuju ke Tanim atau ke Jironah atau ke Hudaybiyah. Tergantung nanti daripada travelnya, ya. Apakah akan tiga-tiganya atau hanya 2 atau hanya 1, itu tergantung kebijakan travel, ya. Karena memang biasanya hanya 2 kali biasanya, ya, yang difasilitasi. Tapi tergantung nanti, ya. Karena memang menurut pengalaman beberapa kali yang kami rasakan ketika mendampingi jamaah umroh, itu 2 kali juga ya sudah cukup lumayan kerepotan, ya. Cukup lumayan kerepotan. Agak lelah jemaah ini, ya, 2 kali itu. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, jadi tadi ihram itu memulai niat umroh yang berada di mikot. Nah, untuk pakaiannya ini, ya, untuk laki-laki terdiri dari 2 lembar kain tidak berjahit, yang 1 lembar dipakai untuk menutup aurat atau pusar dan lutut, dan 1 lembar lagi untuk menutup bahu. Disunahkan berwarna putih, ya. Ya, selama ini memang saya belum melihat, ya, kain ihram itu selain warna putih, ya. Nah, sedangkan untuk wanita, pakaian apa saja bagi wanita dengan syarat menutup semua anggota tubuh selain muka dan 2 pergelangan tangan. Nah, jadi untuk wanita, untuk perempuan, itu pakaian apa saja yang menutup aurat, ya, kecuali muka dan, ya, telapak tangan. Artinya bukan sarung tangan. Sarung tangannya yang bolong, yang nampak ininya, ya, untuk perempuan, ya. Nah, makanya untuk perempuan agak mudah, ya, untuk memasuki sholat di lantai bawah, ya. Ketika berpakaian biasa pun, ya, kalau kita kan ya mukena, ya mukena kita biasa. Nah, itu sudah dikatakan berpakaian ihram untuk perempuan. Dan sudah menjadi kebiasaan di kita bahwa untuk wanita ini ya memang berwarna putih. Tetapi jangan aneh kalau memang sudah di sana itu hitam-hitam, ya, untuk perempuan. Nah, itu, ya, berkaitan dengan ihram, pakaiannya, ya. Nah, ini tentunya untuk laki-laki cara memakai kain ihram ini banyak sekali cara, ya, banyak sekali metode, ya, untuk memakai ihram, ya, untuk memakai ihram. Hanya nanti mungkin kalaupun ini berkesempatan bisa di akhir nanti, ya, untuk tata cara berpakaian ihram. Ya. Jadi sekali lagi untuk berpakaian ihram ini 2 kuncinya aman dan nyaman, ya. Aman dalam arti safety, jangan sampai nanti melorot, ya, melorot. Nah, makanya itu diperkuat dengan sabuk, ya, itu ada sabuk yang atau gesper yang khusus, ya, untuk kain ihram, ya, biasanya ada warna putih dan warna hijau. Nah, banyak di toko-toko. Jadi yang atau sudah dibagi mungkin, ya. Nah, kalau yang tidak termasuk fasilitas pembagian itu bisa beli. Tadi, ya, kuncinya memakai pakaian ihram adalah aman,
Dalam arti ya kita nggak ada rasa khawatir. Nah, melorot nggak nih, melorot nggak? Ya, nah itu. Kemudian yang kedua nyaman. Dalam arti ini bisa pergerakannya tidak tersandera. Misalnya pas dipakai jadi jalannya nggak ini ya susah jalannya. Nah ini jadi nggak nyaman gitu kan. Nah makanya dua pokok ketika memakai pakaian ihram laki-laki itu adalah aman dan nyaman. Adapun tadi tata cara memakai kain ihram ini sangat banyak sekali. Kemudian hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan ihram. Yang pertama adalah mandi sebelum ihram. Ya, adapun tata caranya seperti mandi besar ataupun mandi junub. Memakai wangi-wangian. Nah, ini pakai wangiannya tidak di kain ihram, yaitu di badan. Ya, di badan. Dan ini sebelum niat ya, sebelum niat ya. Kemudian memakai kain ihram warna putih. Kemudian amalan setelah memakai kain ihram tentunya yang pertama adalah sholat sunat ihram. Kemudian yang kedua adalah niat. Ya, niat. Dan niat ihram ini adalah termasuk salah satu rukun umroh. Bagaimana lafaz niat umrohnya nanti akan kita sampaikan. Tapi sebelumnya kaitan dengan ihram, nah ini sangat penting diperhatikan juga. Ini mengenai larangan ketika sedang berihram. Sebab tidak sedikit dari beberapa pengalaman mereka tidak banyak tahu tentang larangan-larangan ihram. Nah, sehingga kalau tadi yang melanggar ini berarti kena dam. Yang pertama adalah mencukur rambut dari seluruh badan, seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis dan jenggot ya. Jadi nggak boleh. Ini ya termasuk yang jatuh ya, hati-hati juga ya. Kalau memang ya jatuhnya kalau nggak ketahuan ya nggak kena dam karena memang tidak tahu ya. Nah, tapi jangan ini ada rambut siapa nih? Nah, jadi sulit juga kalau begitu ya. Yang jelas jangan sampai sedang keadaan ihram, kemudian kita tiba-tiba mencabut salah satu bulu ya yang ada di badan kita. Jadi kalau mencabut ya berarti itu kena dam. Kemudian menggunting kuku nggak boleh ya. Maksudnya ini yang kena dam. Gitu. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan bercadar. Jadi ketika sedang berihram, ini tidak boleh ada untuk laki-laki menutup kepala. Nah, biasanya kan di sana itu kondisinya panas, bahkan sangat panas. Nah, tiba-tiba ditutup ini. Ya, termasuk pakai kopiah juga atau pakai peci. Nggak boleh ketika sedang berihram. Nah, makanya dipastikan sebelum niat, ya termasuk celana dalam, laki-laki, kemudian kopiah dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian jelas memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian. Tadi kalau sebelumnya boleh di badan, ya, tapi tidak di ihram, pakaian ihram. Nah, ketika sudah berihram tidak boleh. Kemudian membunuh binatang buruan, khitbah dan akad nikah, berhubungan intim, memakai niqab dan sarung tangan. Inilah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika sedang berihram. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang boleh ini ya, mandi dengan air tanpa sabun. Ini kan mungkin ada jeda ya, ketika sudah nyampe di Mekah misalnya ya, setelah landing dari Jeddah kemudian sampai di hotel, mungkin kan tidak langsung melakukan tawaf ya, ada jeda ya. Nah ini karena memang misalnya kondisinya gerah, panas, pada dasarnya boleh mandi, hanya tidak boleh memakai wangi-wangian. Tapi ya kalaupun mandi itu kan biasanya digosok-gosok juga walau tidak pakai wangian. Nah takut ada yang jatuh juga itu ya, rambut-rambutan bulu-buluan ya.
Nah, terus baiknya gimana? Ya sudahlah, nggak usah mandi dulu lah, ya. Khawatir tadi melanggar larangan-larangan ihram, ya. Mencuci pakaian ihram, ya. Mengikat ijar, menyembelih hewan ternak, bersiwak, memakai kacamata, ya. Jadi kalau memakai kacamata itu adalah boleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu diantaranya ihram, ya. Jadi niatnya gimana? Ya, niatnya nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, itu adalah niat umroh. Kepanjangan itu mah ada yang pendek lagi, ya. Ada, ya, apa ada yang pendek? Ada, ya. Dengan ucapan labbaikallahumma umrotan. Di mana itu? Yaitu di tempat mikot ketika kita akan mulai umroh, ya. Jadi misalnya tadi dikatakan kalau memang nanti sepakatnya di atas pesawat bertepatan di Kornul Manajil, jadi ketika berada di Kornul Manajil maka masing-masing jamaah itu berniat di dalam hati dengan mengucapkan labbaikallahumma umrotan. Atau nanti ketika di Jeddah, kalau tidak di Kornul di Jeddah sama, ya. Ketika sudah memakai pakaian ihram, sholat sunat ihram, dan berniat labbaikallahumma umrotan. Nah, berarti itu sudah memasuki salah satu rukun umroh, yaitu ihram. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua adalah rukun umroh yang kedua adalah tawaf, ya. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut Hajar Aswad juga. Jadi tidak bisa kita memulai dan mengakhiri tawaf di sembarang tempat, tidak bisa. Jadi harus bertepatan dengan rukun Hajar Aswad, ya. Dan itu sudah tahu, ya, yang namanya Hajar Aswad itu, ya. Karena memang semua juga berkeinginan untuk mengajar Hajar Aswad. Jadi ketika kita pertama dan tentunya ketika masuk ke lantai bawah, ya, itu di pelataran Ka'bah itu tidak langsung menuju ke itu, ya. Kita biasanya berputar terlebih dahulu, ya. Nah, jadi pertama niat kita melambaikan tangan dengan ucapkan, ya, sambil dilambaikan, ya. Kalau memungkinkan menghadap dulu untuk pertama, kalau tidak memungkinkan cukup tangannya saja, ya. Dengan ucapan, ya, Bismillahi Allahu Akbar, ya. Diangkat Bismillahi Allahu Akbar, kemudian cukup. Mulailah, ya, di Hajar Aswad itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan tentunya ada beberapa syarat nanti ketika sedang bertawaf. Nah, di antaranya adalah untuk diketahui bahwa memang pundak kiri itu harus berada bertepatan dengan Ka'bah. Jadi ketika kita sedang tawaf tidak boleh, ya, putar-putar. Ya, misalnya selfie-selfie atau video-video. Itu tidak sedikit jamaah yang seperti itu. Ya, karena memang mungkin tidak tahu, ya, atau memang belum tahu dan lain sebagainya. Makanya sudah ketika sedang tawaf, ya, handphonenya disimpan saja, ya, disimpan saja. Nanti mungkin ada waktu yang lain, ya, karena kita sedang bertawaf dan melaksanakan rukun ini, tawafnya tawaf rukun, ya. Itu dimulai dari rukun Aswad sampai Hajar Aswad itu sebanyak 7 kali putaran, ya. Dan ini nampak, ya, ada Hajar Aswad, pintu Ka'bah, ya, pancuran air atau pancuran rahmat, Sajarwan, Hijir Ismail, Multajam, Maqam Ibrahim, ya, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syam atau Syria, rukun Iraqi, Kiswah, ada juga garis marmer, ya, Al-Buni. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada lagi itu, ya, garis memulai tawaf, ya, sudah tidak ada lagi, ya. Paling kalau lihat nengok ke kanan ada lampu hijau masih ada tetap, ya. Itu adalah untuk menandai dimulainya tawaf, ya.
Kemudian setelah selesai tawaf 7 putaran, nah kemudian hal lain juga itu tidak boleh memegang Ka'bah ketika kita sedang bertawaf. Ya. Kemudian dalam keadaan suci juga ya dari hadas besar dan hadas kecil. Sebab apa? Al-tawaf kasolat. Ya, jadi kita harus punya wudhu. Ya. Hanya dalam pembatalan wudhu salah satunya, nah, itu kan kalau bersentuhan kulit, ya ini yang punya paham ya, terutama Imam Syafi'i ya. Nah itu kan batal kita. Nah, tapi ketika di sana kita menggunakan mazhab yang lain lagi, yang lain dulu ya. Sebab kalau tetap itu tidak akan kelar-kelar nanti ya. Karena kita tidak bisa terhindar dari bersentuhan karena begitu padatnya. Ya. Hanya saja kalau seandainya sebelum mencapai 7 putaran batal wudhunya, ya, misalnya kentut. Jadi kalau kentut itu ya mazhab manapun tetap batal ya. Oh kentutnya sedikit atau enggak bunyi tetap batal gitu ya. Nah, jadi bagaimana tuh? Ya berwudhu dulu. Nah, biasanya disediakan itu ada tong-tong atau gentong ya tempat jam-jam untuk diminum. Nah, kita wudhunya menggunakan air jam-jam yang ada di pinggiran pelataran Ka'bah. Sebab kalau kita berwudhu ke luar itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, makanya wudhunya hanya yang pardunya saja ya. Jadi tidak semuanya. Insya Allah 2 gelas atau 3 gelas itu akan cukup untuk wudhu ya. Nah kemudian melanjutkan lagi, misalnya tadi sudah 3 putaran, berarti tinggal 4 putaran lagi. Ya. Dan teknisnya barangkali kalau memang pertama, ya ini jangan sendiri ya, jangan sendiri. Silakan mengajak temannya dan mengasih tahu kepada mutawibnya atau pimpinan rombongannya, sehingga jangan sampai nanti mencari-cari ya. Karena ya banyak orang tentunya, apalagi yang pertama itu ya. Jadi tetap harus ada komunikasi, jangan batal misalnya. Langsung aja. Nah, nanti khawatirnya jadi tersesat. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah umroh rahimakumullah, itulah tawaf ya. Nah, ini mengenai pakaian ya. Sudah sekilas saja ya. Nah, ini untuk tawaf ya. Dimulai dari rukun Hajar Aswad ya. Tadi memberikan isyarat menjadikan posisi Ka'bah sebelah kiri ya. Ini ada beberapa amalan sunnah diantaranya untuk 3 putaran pertama adalah ramal ya, artinya larinya agak cepat ya. Nah nanti setelah itu baru mengucap rukun yamani ya nanti setelah tawaf ya. Tapi makanya itu kita hanya isyarat saja. Jadi mengangkat tangan itu ada 2 ketika rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani sebelumnya. Hanya ketika perbedaannya di rukun Yamani hanya melambaikan tangan saja. Bismillah ya Allahu Akbar. Tidak disertai dengan dikecup. Tetapi ketika di rukun Hajar Aswad itu dengan dikecup ya. Nah, kemudian tentang doa-doa, ya ini bukan merupakan suatu keharusan, tapi ya ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu, dibaca-baca dulu ya. Mungkin buku manasiknya sudah disampaikan. Ini putaran pertama doanya ada ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Hanya kalau memang tidak hafal, sudah yang hafal saja. Mau membaca sholawat, mau membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Jadi tidak ada ketentuan untuk bacaan-bacaan ini. Ya, yang bisa saja. Sehingga menimbulkan kehusuan kita ketika sedang bertawaf. Hanya ketika berada di rukun Yamani, yaitu sebelum rukun Hajar Aswad, maka doa yang dipanjatkan adalah, ini insya Allah semuanya juga pada hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, itu diantaranya tata cara tawaf. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan tawaf,
Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim jika memungkinkan. Dan apabila tidak dimungkinkan, karena memang itu kan tempat lalu lalangnya orang yang bertawaf, nah maka bisa di mana saja di pelataran Ka'bah, dan tentunya itu jangan sampai berpisah dari jamaah yang lain. Ya, sehingga nanti kan masih ada rangkaian ibadah umroh yang selanjutnya itu sa'i. Nah, kemudian setelah sholat sunat 2 rakaat, kemudian minum air jam-jam, kemudian ini dan mengguyurkan ke kepala ya. Biasanya kalau panas itu kan biasanya biar seger lagi ya. Minum air jam-jam dulu. Ya, jadi sholat sunat 2 rakaat, kalau bisa di belakang makam Ibrahim, kalau tidak memungkinkan di mana saja di pelataran Ka'bah. Setelah itu berdoa, kemudian minum air jam-jam. Dan mengingatkan kembali tadi berkaitan dengan syarat tawaf ini ya, ada yang pertama suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, tawaf terus-menerus diusahakan tanpa berhenti kecuali tadi sebab batal. Nah ini rukun umroh yang kedua adalah tentang tawaf ya. Dan berbicara tentang tawaf, tentunya ada macam-macam tawaf ya. Ada tawaf rukun, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada. Jadi tawaf rukun yaitu tadi ya, rangkaiannya adalah merupakan bagian dari rukun umroh yang disertai dengan sa'i. Kemudian tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah ini tidak harus niat dulu ke tempat mikot. Jadi langsung saja ke pelataran Ka'bah, tidak memakai pakaian ihram. Akan tetapi untuk kondisi sekarang tadi ya, kita tidak bisa masuk kalau tidak memakai pakaian ihram ini. Nah, makanya sekalipun memang secara fikih itu untuk tawaf sunnah berpakaian biasa, tetapi ada hal lain, peraturan khusus, nah makanya ya tawaf sunnah juga memakai ihram. Ya tentunya di dalamnya sudah saja pakai celana ya, celana dalam ya. Kemudian ada tawaf wada. Ya, tawaf wada itu adalah tawaf yang akan meninggalkan Mekah ya. Tata caranya sama dengan tawaf sunnah maupun tawaf rukun tadi. Dan sama tawaf wada juga sebetulnya pakaiannya ya tidak pakai pakaian ihram. Akan tetapi tadi, jadi kalau pingin di bawah ya kecuali tawafnya itu di lantai 2, lantai 3. Untuk tawaf sunnah ataupun tawaf wadanya boleh berpakaian biasa, tidak memakai kain ihram. Ya, hanya saja saya pernah mencoba itu ya di lantai 2, lantai 3 untuk tawaf ya dari maghrib sampai isya tidak selesai itu 7 putaran. Ya, artinya apa? Lingkarannya lebih besar lagi. Nah, makanya kalau melakukan tawaf ya diupayakanlah di lantai bawah ya. Nah, kecuali kalau saya ingin merasakan gitu tawaf di lantai 2, lantai 3 gitu kan. Nah, termasuk lantai 2, lantai 3 itu adalah diperuntukkan untuk yang memakai kursi roda. Jadi yang memakai kursi roda tidak bisa di lantai dasar di dekat Ka'bah. Nah, makanya kalaupun misalnya ada jamaah yang sudah merasakan, saya ini tidak kuat jalan jauh. Jadi kurang lebih 7 putaran kalau di bawah itu ya 3,5 kilo ya. Termasuk sa'i juga sama. Nah, nanti berarti 3,5 kilo sama 3,5 kilo, 7 kilo. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, makanya kalau memang tadi saya kayaknya tidak kuat ini, silakan melaporkan ke Mutawib. Nanti ada kursi ya, kursi roda. Nah, untuk yang pertama mungkin agak kerepotan ya,
Karena apa ya? Mungkin mutawif juga tidak banyak, hanya satu memimpin yang di bawah. Nah, berarti menggunakan jasa orang lain. Nah, dan tidak usah khawatir, ya biasanya nanti setar atau mulai didorong itu dari hotel, nah kemudian akan ke hotel. Ya yang namanya menggunakan jasa orang lain, ya tentunya harus ada ujroh ya, ada bayaran ya. Nah, bayarannya berapa? Ya nanti itu disesuaikan dengan kebijakan ya, kebijakan masing-masing travel ya. Tetapi yang jelas tadi kalau memang sudah secara ukuran tidak kuat, ya jangan coba-coba. Ya lebih baik tadi untuk keamanan menggunakan kursi roda. Atau bahkan ya ada skuter ya, motor. Tawafnya pakai motor, ada juga itu ya, bayar di sana ya. Nah itu berkaitan dengan tawaf, jadi sekali lagi tawaf itu ada macam-macamnya ya. Ada tawaf rukun umroh, tawaf sunnah, dan tawaf wada. Bapak dan Ibu sekalian, setelah melakukan tawaf, tadi sholat sunnah, kemudian minum air jam-jam, dilakukan sa'i. Ya, sa'i adalah berjalan dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya. Jadi tidak seperti tawaf tadi ya, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad dihitung satu putaran. Akan tetapi untuk sa'i ini, ya mulai dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung satu kali. Kemudian dari Marwah ke Sofa dihitung satu kali, berarti hitungan jadi dua kali ya. Sofa Marwah, 7 kali itu akan berakhir di Marwah. Ya. Nah, ini kurang lebih ya 450 ya. Kalau memang 500 saja, 5 kali 7 berarti 3,5 kilo. Nah, kurang lebih ya. Jadi itu sa'i ya. Nah, ini sekilas tentang kondisi di tempat sa'i ya. Dan di antara Sofa dan Marwah itu nanti terlihat ada lampu hijau ya. Untuk laki-laki disunahkan ya untuk berlari-lari kecil dengan mengucapkan Robbikfir warham wa'fu wa takarrom wa tazawwaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azul akram. Ya. Bagi perempuan nggak usah, tapi kalau mau ikut nggak apa-apa ya. Jadi ini sa'i ya antara Sofa dan Marwah. Nah ini ya sunahnya diantaranya adalah berlari-lari kecil bagi laki-laki berada di antara lampu hijau ya, menghadap ke saat berdoa di bukit yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi sebelum nanti sa'i kita menghadap Ka'bah dulu berdoa ya, dan nanti setelah selesai juga sama diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Itulah sa'i. Adapun doa-doanya ya tidak ada doa khusus, ya silahkan yang bisa saja. Kemudian rukun umroh yang keempat adalah tahallul. Ya, tahallul itu adalah keadaan seseorang yang dihalalkan, dibolehkan melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang selama berihram. Ya, tadi ditandai dengan menggunting rambut, ya minimal 3 helai rambut. Begitupun dengan perempuan. Nah, makanya nanti berarti salah satunya harus ada yang membawa gunting. Ya, gunting. Ya, membawanya bisa dari sini di tanah air ataupun nanti beli di sana juga banyak ya. Kalau bawa dari sini berarti dimasukkan nanti ke tas besar ya, bukan tas kecil ataupun tas kabin ya. Ya kalau dimasukkan ke situ biasanya nanti pas pemeriksaan di imigrasi itu bunyi ya. Di itu apa di bandara ya. Itu bunyi. Nah, makanya diingatkan pula untuk membawa gunting yang dipergunakan untuk tahallul. Bagaimana kalau misalnya rambutnya nggak ada botak, nggak ada rambutnya? Sudah aja berarti walaupun nggak ada nggak ada rambutnya, ya nggak ada rambut sama sekali, maka dengan isyarat, ya
Ya, ditempelkan saja guntingnya. Itu juga boleh. Itu tahallul, ya, artinya rukun umroh yang keempat. Ya, dan yang kelima adalah tertib. Artinya susun mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah berarti rukun-rukun umroh ya. Yang 5 itu sudah selesai dan harus dilakukan. Dan yang namanya rukun tadi, kalau seandainya tidak dilakukan salah satunya saja, maka dapat menyebabkan tidak sah umrohnya. Sedangkan wajib umroh, wajib dilaksanakan hanya kalau dilanggar itu ada penggantinya. Ya. Nah, diantaranya ini dam dalam umroh. Ya. Jadi dam itu adalah denda karena melanggar larangan ihram dengan menyembelih kurban atau yang seharga dengannya. Ya. Jika meninggalkan tawaf wada, mencukur, memotong atau mencabut rambut, pakai pakaian yang berjahit, maka wajib membayar dam dengan memilih di antara yang 3, ya. Menyembelih seekor kambing, bersedekah kepada 6 orang miskin, dan setiap orang kurang lebih 1,5 kilogram beras atau makan menyenangkan, atau berpuasa 3 hari di tanah suci. Ya, walaupun memang harus membayar dam karena melakukan pelanggaran tadi, tetap umrohnya sah. Lain lagi kalau tidak melaksanakan rukun umroh. Ya, itu diantaranya dam yang perlu dipahami ya. Jadi dam itu artinya denda ya. Barangkali itu ya yang disampaikan berkaitan dengan rukun umroh ya, sekilas saja ya. Untuk selanjutnya ya kami persilahkan kepada host ataupun MC ya. Mangga Pak Herudin. Baik. Terima kasih Ustadz Haji Ade Setiawan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah panjang lebar sekali ya Ustadz kita menyampaikan tentang umroh, baik itu rukun, wajib umroh, dan sebagainya. Nah, ini kita buka ya Bapak Ibu ya. Kalau ada Bapak Ibu jemaah sekalian yang mungkin masih merasa bingung gitu ya. Nah, atau ada hal-hal terkait apa lagi gitu ya yang perlu penjelasan dengan Ustadz Ade Setiawan. Nah, ini kami persilahkan ya Bapak Ibu ya. Silahkan langsung open mic-nya dan langsung bertanya kepada Ustadz Ade Setiawan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ibu Hasiyah, silahkan Bu Hasiyah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz. Ketika tadi kan sebelum niat itu pakai wewangian, nggak boleh di kain ihramnya. Sekarang ini kan baju itu pakai molto ya Ustadz, terus pakai rinsonya rinso pewangi gitu Ustadz. Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, niat mengumrohkan orang tua itu apakah boleh langsung niat ketika kita memulai mikot? Terus yang ketiga, menggunting rambut itu sendiri atau dibantu dengan teman, Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Hasiyah. Ini langsung dijawab saja ya oleh Ustadz Ade Setiawan. Ini ada 3 tadi Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz. Baik, yang pertama berkaitan tadi ya, salah satu larangan ketika sedang berihram adalah memakai wangi-wangian. Nah, lalu persoalannya adalah bagaimana kalau seandainya memang tadi kan ya baiknya di badan ya. Nah, kemudian untuk ya terutama untuk perempuan ya. Kalau laki-laki kan kalau pertama kan
ya jarang dicuci ya kain ihramnya, mungkin ya jarang lah kalau yang baru ya. Ini bagaimana kalau pakaiannya wangi, misalnya molto gitu kan, nggak apa-apa ya, karena memang itu sebelum, nah sebelum niat ya. Jadi artinya kalaupun misalnya masih wangi nih, masih bajunya masih wangi gitu, nah boleh itu kan, karena memang tadi itu sebelum niat ya. Kemudian yang kedua, niat apa? Niat mengumrohkan ya apa? Mau badal orang tua tadi Ustadz. Nah, Oh iya iya tetapi niatnya sekalian bareng mikot kayak katanya nih. Boleh nggak iya iya. seperti itu Ustadz? Jadi untuk mengumrohkan yang lain, dan tentunya itu setelah kita dulu umroh. Artinya kalau umroh pertama itu eh, harus kita dulu. Jadi tidak boleh misalnya yang pertama itu langsung tiba-tiba mengumrohkan yang lain. Ya, yang lain itu bisa orang tua ataupun saudara dan sebagainya. Ya tetap itu Afwan Ustaz, afwan tata Ustaz, caranya sama, afwan Ustaz. hanya dalam niatnya saja yang berbeda. Ya, tata sama. Jadi tetap harus ke mikot. Ya, jadi niatnya saja yang berbeda. Kalau tadi niat ketika sendiri, labbaik Allahumma umrotan, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sedangkan untuk membadalkan itu disebut orang yang akan kita badalkan, yang akan kita umrohkan. Misalnya nawaitul umrohta an siapa ya, an siapa, bin siapa atau binti siapa, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi bedanya dengan sendiri, kalau sendiri tadi ya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sedangkan untuk membadalkan ditambah dengan menyebut nama orang yang akan kita umrohkan. Itu, dan tata caranya sekali lagi sama ya, hanya di niatnya saja. Kemudian yang selanjutnya untuk menggunting rambut ya tentunya digunting oleh orang lain, tidak menggunting sendiri. Ya, digunting orang lain. Nah, kalau misalnya perempuan ya dengan perempuan lagi, atau perempuan bisa dengan suaminya. Ya, gitu ya. Afwan Ustadz, tadi kan umroh yang pertama. Kalau pernah misalnya di tahun-tahun sebelumnya kita udah umroh tuh Ustadz, langsung meniatkan umroh untuk orang tua, itu boleh nggak Ustadz? Jadi tetap untuk umroh untuk yang pertama kita, yaitu kan lain waktu ya. Artinya satu kegiatan untuk yang sekarang misalnya yang akan berangkat April itu kan ibu belum ya. Ya, walaupun memang sebelumnya sudah ya, walaupun sebelumnya sudah. Jadi tetap ibu umroh dulu untuk diri sendiri baru untuk orang lain ya. Walaupun memang sebelumnya misalnya sudah pernah 3 kali umroh, 4 kali umroh. Jadi artinya per kegiatan umroh itu ya. Itu Bu. Oke. Bagaimana Bu Hasia? Oke. Iya Ustadz. Jadi ketika satu kali safar itu pertama kita ngumrohin diri kita sendiri, baru nanti umroh yang kedua membadalkan atau umroh ketiga membadalkan gitu ya Ustadz. Ya, betul seperti itu. Baik Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih Bu Hasia. Ya, alhamdulillah ya penjelasannya sangat bagus sekali tadi disampaikan oleh Ustadz Ade Setiawan. Kami persilahkan Bapak Ibu yang lain langsung open mic ya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Herudin, Ya silakan mungkin Mbak Ajeng. mau sedikit nambahin. Kita kan insya Allah kita berangkat itu dari Jakarta, Soekarno-Hatta menuju ke Abu Dhabi dulu ya. Bapak Ibu ini untuk sebagai perhatian gitu. Nah, ketika kita sampai tadi kan di rumah tadi sudah mandi ihram ya Ustadz ya, di rumah itu, kemudian nanti kita melakukan perjalanan, kita akan transit dulu di Abu Dhabi. Nah, untuk
bapak-bapak yang akan kita menjalankan ibadah umroh, maka kita akan mengganti pakaian ihram kita di Abu Dhabi. Jadi tolong dipersiapkan baju ihramnya sudah dibawa di tas yang taruh di kabin ya, jangan dimasukkan ke dalam tas yang di dalam bagasi, jangan. Nanti kita nggak bisa ngambil. Kemudian kita akan berganti baju atau misalnya ada kesempatan mandi, masih boleh bisa mandi di Bandara Abu Dhabi. Tapi kalau nanti kita lihat waktunya tidak memungkinkan, ya jadi hanya berganti baju saja, termasuk yang ibu-ibu misalnya bajunya kotor atau misalnya terkena najis atau seperti pengen ganti baju lah, itu kita bisa lakukan di situ. Karena insya Allah kita Pak Ustadz kayaknya akan ambil mikot di atas pesawat. Insya Allah di atas pesawat itu biasanya ada apa ya, kayak Google Map ya, di monitor tempat duduk kita tuh, nanti di hadapan itu ada layar, itu biasanya akan kelihatan kayaknya kita di Yalamlam ya Pak Ustadz ya, kalau dari Abu Dhabi. Insya Allah. Iya. Biasanya nanti diumumkan juga oleh itu ya. Kru. Ada pengumuman dari pramugari atau dari awak kabin ya. Ya biasanya suka pengumuman. Tapi kalaupun tidak, kita nanti bisa lihat di layar nanti ketika posisi kita, soalnya itu perjalanan dari Abu Dhabi menuju Jeddah itu kurang lebih hanya 2 jam kalau nggak salah. Maksudnya tidak terlalu lama. Nah biasanya Yalamlam itu setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam kayaknya. Nanti terlihat sih di situ ada Yalamlam. Nah ketika di atas Yalamlam itulah kita akan berniat ihram. Nah dari situlah Bapak Ibu mulailah berhati-hati terhadap larangan-larangan ihram tadi. Nah Pak Ustadz, ini sekalian saya mau nanya, kan kita nanti sampai di Mekah itu kurang lebih jam, sampai hotel ya kurang lebih jam 6 lah, jam 7 gitu ya. Nah kita kan biasanya pengen ke kamar mandi ya untuk yang bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Nah ini yang ibu-ibu ini gimana nih Pak Ustadz, termasuk kaos kaki ini nggak boleh, kaki ini pun nggak boleh terlihat sesama teman kita yang sama-sama ibu-ibu itu, atau bagaimana Pak Ustadz? Ini untuk apa ya, biar kita terhindar dari larangan-larangan tadi. Untuk yang gimana kaos kaki? Nah, kita kan misalnya mau kamar mandi nih Ustadz di dalam hotel. Nah, pasti kan kita lepas kaos kaki tuh biasanya kan gitu di dalam kamar ini. Nah, itu gimana tuh, kaki kita pun tidak, kan kita sedang posisi ihram kan sama seperti orang ini ya, seperti orang sholat gitu ya Ustadz ya. Nah itu gimana tuh, kita lepas kaos kaki di hadapan teman boleh atau tidak, atau kita ke kamar mandi pun harus pakai sandal gitu, kaos kakinya tetap dipakai gitu kalau mau lepas kaos kaki ya di dalam kamar mandi gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau untuk terjadi kekhawatiran ya silahkan ikhtiar seperti itu ya. Jadi mau ke kamar mandi ya sudah pakai saja itu dulu, nanti bukanya di kamar mandi. Baik Pak Ustadz. Terus kemudian kayak untuk sarung tangan ya, ada beberapa model sarung tangan yang untuk perempuan ini Pak Ustadz ya, yang hanya bolong di tengahnya loh Pak Ustadz. Ya. Ininya tertutup tapi ininya bolong. Nah itu boleh atau tidak, atau harus yang terlihat jari ininya seluruh telapak tangannya? Yang jelas memang terlihat paling tidak yang bolong itu, bolong. Boleh ya Pak Ustadz ya. Ya. Kan ada yang yang full, ada yang dipakai tali itu ya. Iya betul. Nah, yang penting ininya, telapak ininya kelihatan lah. Ya. Kalau yang ini terlihat itu tidak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya kan ini 2 ini, sebenarnya 1 paket ini segini. Oh iya, baik Pak Ustadz. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Ya, mangga. Terima kasih Mbak Ajeng. Ya silahkan. Pak Ustadz, saya mau tanya dengan travelnya. Ya, saya kan membawa ibu saya yang di kursi roda gitu. Jadi ketika tawaf itu katanya di lantai 2 ya kan. Nah, yang saya tanyakan apakah ada mutawifnya atau tidak gitu di lantai 2? Kalau untuk yang menggunakan kursi roda itu biasanya kita akan nyewa sendiri khusus untuk umroh yang di lantai 2 Bu. Jadi kalau mutawif itu kan secara keseluruhan untuk seluruh jamaah ya.
kalau ada case tertentu seperti itu, biasanya kita akan dari jamaah sendiri yang akan menyewa beliau tuh sebagai pengarah juga ibadah umroh sekaligus sebagai yang mendorong jamaah yang menggunakan kursi roda, karena memang tadi yang Pak Ustadz bilang itu berbeda gitu, memang di luar dari normal ya istilahnya gitu, Bu. Jadi mungkin nanti kita yang akan mencarikan, nanti untuk biayanya nanti kita akan tanya ke yang bersangkutan gitu, ke petugasnya. Oh gitu. Ya ya. Ya Mbak Ajeng. Ya Ibu. Sama-sama Ibu. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat ini Ustadz. Dari Ibu Ratih Dia. Beliau bertanya, untuk jamaah laki-laki, ini kan saat berikhram itu boleh tidak menggunakan kain syal, ya, karena untuk identitas pengenal, karena kondisi kan saat itu rame ya, gitu ya. Nah ini pada saat tawaf ya maksudnya ini ya. Seperti itu Ustaz, ada syal identitas ya, gitu. Boleh ya. Mau membawa tas itu membawa sal itu ya. Boleh ya. Oh siap. Boleh ya Ustadz ya. Ya Karena baik. memang penting itu untuk identitas ya. Oke. Boleh. Oke. Baik. Tanya Ustadz. Ya silakan. Salam Bu Fauzia. Ustadz tadi menyampaikan waktu tahalul itu kan, misalkan kita sesama ibu-ibu ya, kita saling menggunting rambut gitu ya. Seandainya ini Ustadz, kita itu kan dari travel itu kan kalau nggak salah 2 kali umroh, terus kita pengen umroh sendiri gitu di sela-sela waktu itu kita umroh sendiri, terus kita tahalulnya itu apa bisa Ustadz gunting rambut kita sendiri, karena kita kan lebih nyaman, lebih tahu lah ini posisi tangan kita untuk menggunting. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Fauzia. Silakan Pak Ustadz. Suaranya kurang terdengar ya Pak Herudin. Oh kurang Mohon terdengar ya. aja pertanyaannya. Oke. Gini Ustadz, bagaimana kalau kita umroh sendiri, maksudnya di sela-sela kan dari travel itu dapat 2 kali ya kalau nggak salah, atau 2 atau 3 kali, tapi kita pengen umroh sendiri, maksudnya itu di antara waktu itu kita kan misalkan sudah pengalaman ya kita umroh sendiri, lalu waktu tahalul itu kita gunting rambut kita sendiri karena kita nggak ada teman gitu, bagaimana itu hukumnya Ustadz? Baik, kalau tidak salah pertanyaannya ya, ketika tahalul bagaimana kalau misalnya umrohnya sendiri? Saya kira kalau sendiri dari jamaah travel Ibu bisa saja, tapi di sana jelas sangat banyak orang ya. Nanti Ibu bisa minta tolong ya, kalau perempuan ke perempuan, kalau laki-laki ke laki-laki. Itu bisa nanti ya ketika yang lain jamaah travel yang lain ya. Bahkan juga bisa dari bukan hanya negara kita saja, kalau mau ya silakan ya, yang jelas tidak bisa sendiri kita mengguntingnya. Dan tadi ya, walaupun memang Ibu sendiri dari travel, jelas di sana akan sangat banyak orang ya. Bahkan saya pengalaman dulu ya, waktu hajian ya, saya sampai mungkin sekitar 40 sampai 50 orang ya tahalul. Saya juga nggak tahu itu apa kenapa sampai terjadi seperti itu. Ada orang-orang yang berkulit hitam itu ya, kulit hitam, dan yang memang saya bikin anehnya itu perempuan ya, minta ya digunting rambutnya atau tahalul itu sama saya. Mereka sampai ya merengek-rengek lah kasarnya ya, itu banyak sekali gitu ya.
nggak tahu juga saya itu ya. Pernah pengalaman seperti itu. Ya. Rambutnya ternyata memang itu sama juga pada keriting Pak Khairuddin. Jadi tahu rambut mereka ya sebelumnya. Ya, Pak Ya Ustadz. sebetulnya itu apa? Ya aurat ya. Gitu. Tapi itu kan karena memang mau berakhir gitu ya. Akhir ditandai dengan tahalul gitu. Sampai saya dikejar-kejar itu. Saya sudah nggak mau gitu. Haram-haram tetap aja mereka ngejar. Banyak dikirain sedikit, banyak hampir semuanya itu ya. Artinya Ibu nggak usah khawatir kalaupun memang dari travel yang Ibu ini sekarang nggak pada ikut, nanti akan banyak orang di sana yang ketika Ibu tahalul itu pasti ada yang bertahalul. Nah, Ibu minta tolong untuk diguntingkan. Itu Bu. Gimana Bu Fauzia? Baik Ustadz, terima kasih Iya, oke. jawabannya. Dan juga ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Biasanya pada saat tahlul itu ya Ustadz ya, itu sekarang ini tuh memang banyak yang ada menawarkan jasa gitu ya. Nah, ada yang bahkan mereka bawa gunting tuh Ustadz ya. Nah, Ya, tapi ini hati-hati gitu ya, karena itu ada jamaah yang dia menawari membantu untuk mengguntingkan tahalul perempuan gitu ya, ada yang pakai cadar gitu ya. Nah, tetapi mereka minta jasa gitu ya. Nah, jasanya ini sangat mahal sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada beberapa jamaah yang mungkin itu terkena itu gitu ya. Itu kita juga banyak menyaksikan beredar di informasi di Instagram gitu ya, agar lebih berhati-hati ya Ustadz ya. Nah, gitu ya, karena ya, memang ada beberapa oknum ya yang meminta seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau yakin ya Ustadz ya, ada teman ya. atau mungkin dari mungkin negara-negara Melayu, mungkin Malaysia atau apa yang kita yakin kita bisa minta bantuan gitu ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi gitu. Ya. Ya betul juga itu perlu bagus untuk diingatkan. Betul memang ada ya tadilah dapat dikatakan oknum ya Betul, Ustadz. yang menggunakan pembantu ya. Tapi justru minta bayaran gitu. Betul, Ustadz. Termasuk ketika nanti diingatkan juga di Betul. apa ketika naik di Jabal Rohmah itu Betul. biasanya banyak sekali yang menawarkan jasa untuk dipoto ya. Betul. Biasanya Betul. untuk laki-laki dipasang sorban Iya, gitu ya. Itu maksa ya. biasanya pada Betul. ngotot-ngotot itu ya. Betul. Kita sudah ya kalau bisa bahasa Arabnya la aja udah. Oke, ditolak aja ya Ustadz ya. Ya, harus berani menolak. Sebab itu kalau misalnya kita bertiga udah nanti cukup bayaran cukup mahal, kemudian dicetak tiga-tiganya biasanya itu. Ya, Nah, gitu iya. ya. Ya bagus mengingatkan Pak Betul. Khair. Jadi itu Iya. untuk jasa gunting rambut juga memang suka ada di situ. Dan kemudian juga ketika di Jabal Rahmah untuk jasa pemotretan juga sudah. Kita kan bawa handphone sendiri, Betul. ya di handphone sendiri aja untuk fotonya. Itu ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Ini di chat ada yang tanya nih Ustadz dari Ibu Hasiyah. Cara menggunting rambut tahalul itu apakah harus di 3 tempat? Di tengah, di kiri, dan di kanan kepala kita, Ustadz? Ya. Cara mengguntingnya itu Ustadz tahalul. Cara menguntingnya? Iya. Ya, baik. Cara menguntingnya sudah kalau laki-laki itu bisa di mana saja ya, misal sebelah kanan itu karena terbuka ya. Kalau perempuan itu ya kalau di itu kan terbuka semua. Yang paling mudah untuk digunting saja untuk perempuan. Ya mau di ujung kanan, di ujung sebelah kiri gitu. Yang mudah gitu. Jangan memaksakan bila pingin tiga. Jadi satu tempat saja. Yang jelas minimal 3 helai. Itu minimalnya ya. Ya. Adapun nanti biasanya kan setelah pulang umrohan atau hajian juga kan suka dibotakin gitu ya. Nah, nanti itu dalam waktu yang lain ya. Dalam waktu yang lain. Jadi nanti misalnya kan setelah selesai itu ada di barbershop atau di tempat bercukur itu. Nah, itu baru itu dibotakin gitu ya. Atau kalau memang nanti jangan dihabisin itu kan nanti misalnya ada umroh kedua atau ketiga, sudah saja ketika memang dipastikan oh tidak akan umroh lagi, kegiatan selesai, baru dicukur. Sudah gitu ya.
Ya, emang sunahnya untuk laki-laki ya untuk tahallul ini ya dicukur, dibotak lah, tapi bukan botak pelontos ya. Nah, makanya nanti itu berarti di tempat cukur itu mah ya. Tapi untuk menggugurkan artinya menandai tahallul itu minimal 3 helai rambut. Baik, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, silakan. betul tidak? Katanya kalau misalnya mau digundul itu, jadi habis setelah tahallul ya harus langsung ke tempat barbershop gitu sebelum sampai ke hotel. Benar tidak Ustadz? Jadi Jadi nggak memang boleh ke hotel dulu gitu. itu masalah ini aja ya, teknis aja itu. Jadi Ya, nggak masalah ya. apalagi tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk umroh pertama langsung dipelontosin gitu ya, dibotakin. Nanti kan ada umroh kedua. Umroh kedua nanti agak kesulitan itu untuk mencukur karena sudah habis dicukur gitu kan. Nah, Nggak, maksudnya jadi katanya harus tidak ada langsung gitu. ketentuan setelah Oh, itu langsung gitu ya. oh Silakan iya. itu mah teknis saja. Ya. Insya Allah kita akan memfasilitasi 3 kali umroh Ustadz. Oh iya ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Tapi kalau kondisi fisik tidak memungkinkan ya juga jangan dipaksakan gitu. Dan paksakan betul ya. Ya. Afwan, Mbak Ajeng mau nanya Ya, lagi ya. Silakan Bu Ibu. Asia. Ketika ada yang haid, Mbak Ajeng, apakah nanti travel memfasilitasi mutawif sesuai dengan misalnya dia nggak bisa saat itu kan haid nggak bisa tawaf gitu. Itu apakah ada Mbak Ajeng? Insya Allah Bu, kalau misalnya ada yang haid, kalau pas udah selesai, insya Allah ditemenin ke tempat mikotnya, ya juga ditemenin umrohnya. Tapi mudah-mudahan, soalnya kan di Makkah ini 6 hari ya Bu. Nah nanti coba maksudnya dihitung kira-kira jangan sampai tiba-tiba 6 harinya haid semua gitu Bu. Soalnya kan cuma 6 hari. Kalau misalnya bisa pakai obat apa ya, penahan haid itu, Primolut ya. Ya, Kalau bisa diusahakan pakai itu gitu Bu. Soalnya kan nggak boleh ya Pak Ustadz ya, meski haid pun kita masuk ke masjid, walaupun kita nggak sholat itu kan nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Makanya diusahakan Bu gitu, diusahakan pakai Primolut gitu. Mungkin dari sekarang mungkin bisa konsultasi kali ya. Soalnya Ya, sayang gitu. dikonsulkan aja untuk urusan itu yang lebih tahu tentunya ahlinya ya. Memang kadang-kadang ada juga ya betul memang ini kalau memang dihitung oh itu nanti saya pas head gitu. Nah itu silakan dikonsulkan ya ini mah ikhtiar saja. Ya Diar, karena memang head juga tergantung daripada masing-masing kan ada yang 1 hari, 3 hari, ada yang seminggu. Ya, tadi kalau ya seminggu kan repot juga nanti pas waktu itu ya. Nah, Iya. ya nanti Tapi kalau dikonsulkan saja misalnya, gitu ke ya, dokter. kalau intinya sih, insya Allah pasti ada yang ngedampingin Bu. Kalau misalnya ternyata pas hari H kita pertama kedatangan lagi haid, hari besoknya tidak, insya Allah didampingin untuk ibadah umrohnya. Termasuk nanti kalau misalnya kita mau mulai umroh itu kan kita perjalanan nih Bu, Pak, dari hotel menuju masjid tuh. Nah, sebelum masuk Masjidil Haram itu kita itu dekat ke WC 6 atau WC 4 ya, di antara situlah. Kalau misalnya ada yang pengen buang air kecil dulu, mangga di situ kita akan tunggu gitu. Kita nggak akan masuk dulu ke masjid. Silahkan ada yang mau buang air kecil dulu, buang air kecil di situ. Biar nanti saat tawaf itu tidak ada yang kepingin gitu ya, agak ditahan dulu lah kalau lagi tawaf mah gitu. Soalnya pengalaman kemarin itu ada satu jamaah perempuan yang akhirnya memang nggak tahan banget. Ya walaupun insya Allah tetap ditemenin ya Bu, ditemenin kemana, ke toiletnya, sampai nanti akhirnya kan pisah tuh sama rombongan. Akhirnya ya kita tawaf lanjutan berdua gitu ya, sama si jamaah sampai ke sa'i, sampai tahalul. Cuma maksudnya kan sayang ya baru 4 kali putaran terus pingin buang air kecil ya itu tadi kata Pak Ustadz jauhnya luar biasa, kecuali kalau hanya batal buang angin itu ada tempat wudhu di situ ya, di Masjidil Haram itu sekarang sudah ada. Kalau hanya batal karena buang angin sih dekat tempatnya, tapi kalau buang air kecil
Kalau insya Allah ya, kalau yang ngedampingin sih nggak masalah ya gitu. Tapi kalau buat jamaahnya yang udah sepuh, kasihan gitu. Soalnya keluarnya jauh. Mungkin nanti, jadi kalau kita mau masuk Masjidil Haram, yang pengen buang air kecil, masuk ke toilet dulu aja. Kita tungguin gitu, biar kita semua bareng-bareng gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Ajeng ya. Nanti sama-sama jamaah saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya jadwal mau berangkat, ada temennya yang mau ke toilet dulu, nah nanti tolong diinformasikan ya ke mutawif, kemudian pendamping ya. Nanti biar kita tunggu untuk sama-sama berangkat ya. Artinya jangan apa ya, misalnya langsung keluar gitu ya. Nggak bilang sama mutawif atau nanti tim kita di sana. Nah, takutnya kepisah terus kita hilang komunikasi nanti ya, soalnya di sana agak susah komunikasi, handphone sinyal itu agak susah ya kalau udah di Masjidil Haram gitu ya. Oke ya, jadi teman-teman nanti kita saling mengingatkan ya di grup atau sebelum kita berangkat itu di hotel, kita nanti insya Allah sama-sama saling mengingatkan. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin ini bisa terkait ini Ustadz, terkait dam atau fidyah ya. Nah, misalnya tadi ada jemaah yang mungkin nggak sengaja gitu ya melanggar eh, larangan saat ihram gitu ya. Misalnya pakai kain berjahit gitu ya atau menggunakan sabun wangi-wangian pada saat pakai berihram. Nah, itu kalau misalnya dengan menggunakan uang nih Ustadz ya, uang itu kisaran berapa nih Ustadz di langsung di Masjidil Haramnya gitu Ustadz? Itu kan ini ada eh, nah, ada alternatif itu ya. Ya, kalaupun itu kurang lebih 1,5 kilogram beras. Kira-kira berapa kalau sekarang beras berapa? Berapa tuh Mbak Ajeng? 1 kilo berapa sekarang berasnya? Loh, Ada Kisaran. yang 60, 15.000, ada yang 70. 16.000, ada yang Iya, iya. 17.000. Berarti 1,5 kilo itu berapa ya? Berarti 1,5 kilo. 30.000 lah, biar aman. Berapa? 30.000 lah, aman lah. 2 Oke, kilo. berarti Kalau 30.000 rupiah dikali kali 6 6. ya. Kali 6 Iya, ya. 180-an ya ribunya. iya, Oke, baru dikonversikan ke ke real ya. Gitu ya iya. Ustadz ya. Dikasih 6 orang di sana kan ya Fakir artinya miskin. Oke. eh bukan nyari-nyari fakir miskin kayak di kita itu ya. Tuh. Nanti kan di sana ada apa musafir itu yang meminta-minta itu, Ya. atau bisa juga ke para tukang itu ya bersih Kebersihan itu. tuh ya Ustadz ya. Ya, tukang sapu itu. Tuh, 6 orang dengan ukuran tadi. Oke. Baik, mudah-mudahan ini insya Allah nggak ada yang kelupaan ya untuk Ya. melanggar apa ihram. Biasanya kadang-kadang lupa ini Ustadz. Ya, jujur Iya, iya. ini sering lupa biasanya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan lagi terkait umrohnya, persiapan umrohnya, ada lagi? Kita lihat di kolom chat. Nah, ini adalah pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat dari Mas Karisma ya, Mahardika. Ya. Jika nanti hujan saat menjalankan ibadah umroh, apakah tetap bisa dilanjutkan atau bagaimana nih Ustadz? Baik, berkaitan dengan umroh, pernah satu kesempatan saya juga keadaan hujan, tapi saya ketika itu tidak sedang melaksanakan umroh ya, saya lagi itikaf saja. Nah, terus kemudian hujan, saya kira wah inilah barangkali berkurang untuk mengecup Hajar Aswad. Nah, kebetulan waktu itu saya ada di lantai 2. Setelah saya lihat ternyata makin banyak aja yang hujan ketika hujan itu. Soalnya kan di sana jarang hujan, malah sebaliknya itu ya makin banyak. Artinya yaitu berkaitan dengan tenis ya. Monggo itu mah
Mau dilanjut silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Artinya bisa tawafnya di lantai 2. Ya, artinya kan tidak kehujanan kalau di lantai 2 itu, di lantai 3 itu ya. Ya kecuali kalau di atas kehujanan juga gitu ya. Gitu. Jadi tergantung itu mah, monggo ya. Baik, itu teknis ya Ustadz ya. Oke, Teknis ya. alhamdulillah. Oke, bisa. Baik, itu ya Pak Karisma. Kami beri kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan umroh kita di bulan April ini, atau ada yang mau ditambahin gitu ya dari Bu Diah mungkin, Bu Rati Diah, oke, Bu Ajeng, ada hal-hal yang disampaikan. Mungkin ini apa namanya, melihat fenomena alam sekarang ya, harusnya kan bulan-bulan ini bulan panas ya, tapi ternyata masih hujan juga gitu ya. Dan di Taif pun kemarin ini Pak Ustadz turun salju nih. Ini kayaknya untuk pertama kali ya Taif turun salju. Ini Taif nggak pernah turun salju ya, hanya dingin biasanya. Ya, dingin Jadi aja. tapi ini sekarang saljunya tebal Ustadz. Baru ini, hari kemarin ini. Makanya untuk antisipasi sepertinya tetap harus bawa jaket gitu ya. Karena sebetulnya musimnya musim panas sebetulnya. Tapi ini ternyata cuaca tidak sebagaimana mestinya gitu. Jadi baiknya mempersiapkan jaket juga. Karena kita pun nanti akan ke Taif ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah paham ini ya, mungkin ya Pak Ustadz ya. Atau nanti sambil jalan ya, baru ingat gitu ya pertanyaannya, nanti bisa lah nanti di-share di grup. Satu lagi nih Ustadz nih, ada dari Pak Ihsan, Pak Insan ya. Apakah ada larangan makan minum selama ibadah umroh? Soalnya kadang kondisional saya harus minum obat. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya. Boleh ya. Boleh Ya. ya. Malah itu kalau lemes kan harus makan itu. Gitu. Ya, lemes harus makan gitu. Terus kalau memang agak kerasa penyakit misalnya agak puyeng nih harus minum obat, minum. Jadi boleh. Walaupun itu saat tawaf dan sa'i ya Ustadz ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Boleh. Oke. Oke, baik. Baik Pak Insan ya. Oke. Dan juga ini sekalian mengingatkan juga ini ya Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ada sakit ya, yang sakit-sakit kecil-kecilan gitu ya, atau ada riwayat-riwayat, nah itu bisa disiapkan obat-obatannya dari sekarang ya. Nah, itu bisa dibawa nanti yang penting gitu ya. Nanti silahkan dibawa, dan kalau perlu resep dokter ya perlu resep dokter itu ya, kalau ada obat-obatan yang jenisnya yang agak dosis tinggi gitu ya, atau hal-hal yang dilarang gitu ya. Oke, ya yang pasti obat-obat terlarang jangan dibawa ya, tapi ini obat-obat yang biasa digunakan saja yang ada riwayat penyakit tertentu gitu ya. Oke. Alhamdulillah ini peserta kita sudah ada 19 ya. Udah 19. Insya Allah kita sudah saat ini sudah pukul 10:30. Mungkin sebelum nanti kita tutup, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin Pak Herudin. Ya silakan Bu Ratih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar mengingatkan kembali untuk seluruh jamaah karena waktu kita juga sudah dekat ya untuk keberangkatan, untuk persiapannya dimatangkan terutama karena kita ibadah fisik, yaitu persiapan fisik kita. Kondisi saat ini kita sedang berpuasa sehingga kita harus benar-benar menjaga kondisi fisik kita. Nanti setelah lepas dari puasa, saran saya Bapak dan Ibu mulai banyak berlatih berjalan ya, berjalan kaki, karena keluhan para jamaah biasanya kelelahan pada kaki karena
seperti shock kakinya ya, karena jarang untuk melakukan perjalanan jauh dengan jalan kaki. Nah, ini sangat penting. Kemudian jangan lupa membawa obat yang untuk menghilangkan reda atau nyeri kaki itu juga penting sekali karena itu membuat kita kalau kaki kita sudah kondisi lelah dan sakit itu kita sudah nggak mau lagi ke masjid gitu ya karena jalan di masjid pun berjalannya cukup jauh artinya di dalam masjid itu kita berputar-putar mencari tempat untuk sholat pun lumayan gitu ya karena diusir sana diusir sini biasanya kecuali memang pada jam-jam sepi. Nah itu saja saran dari saya mempersiapkan fisik secara paripurna ya karena kita adalah ibadah fisik. Kemudian satu lagi untuk kemarin visa sudah saya share mohon dicek namanya sudah sesuai dengan paspor atau tidak atau mungkin ada yang salah satu huruf atau salah spasi gitu ya. Dicek kembali namanya dicocokkan kemudian bagi yang belum bisa registrasi untuk aplikasi Nusuk mohon konfirmasi nanti bisa dibantu paling lambat nanti ketika kita di bandara kalau seandainya belum bisa registrasi, kita bantu secara langsung gitu ya ketika di bandara. Karena alhamdulillah kita kan rutenya kita ke Mekah dulu sehingga masih ada kesempatan untuk mudah-mudahan Nusuk masih bisa terbuka kalau seandainya selama nanti sampai kita keberangkatan aplikasi Nusuk belum terbuka masih ada kesempatan ketika kita berada di Mekah semua dipastikan sudah registrasi Nusuk dan kita menunggu jadwal Nusuk terbuka dari sistem. Mungkin itu saja Pak Khairuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratidia atas informasinya. Nanti Bapak Ibu kita saling mengingatkan di sana ya. Nanti akan didampingi insya Allah nanti ada Mbak Ajeng, ada Bu Ratidia dan juga ada Ustadz Mutoif kita yang akan mendampingi di Mekah dan Madinah nanti. Jadi Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tidak sungkan ya untuk bertanya di grup ataupun menghubungi tim leader kita dan Mutoif yang nanti bertugas. Jadi mudah-mudahan ini nanti menjadi satu tim ya, satu grup yang bagus gitu ya, yang kompak sehingga nanti kita bisa sama-sama berangkat dan pulangnya pun bisa sama-sama pulang bareng gitu ya. Tidak ada sesuatu hal yang insya Allah ada hambatan-hambatan yang berarti gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup ya. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Haji Ade Setiawan dan juga Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin Bapak Ibu dan Pak Ustadz sebelum kita tutup kita minta untuk berdoa bareng ya Pak Ustadz ya. Dan dengan hormat kami mintakan dengan khusus kepada Ustadz Haji Ade Setiawan untuk memimpin doa ini. Silakan Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabrin nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyah wal afi wal lufi wassalamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana raduka ila ma'ad ya mu'idu wa'idni ya rahmanu irhamni ya jabaru ujburni ya sataru usturni ya samiu asmi'ani ya rodadu uduni ila baitika hadha warzuqni al-auda summal auda karratin ba'da marratin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wal hamman illa farajtah
wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayasir umurana wasrah sudurana wa nawir qulubana wakhtim bis solihati a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana wa hasil maqasidana wa antaqdiya jami'a hajatina wa antu yasira umurana umura dunya wal akhirah wa antuballiguna ziyaratal makkatal mukarramah wal madinatal munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Haji Edi Setiawan yang alhamdulillah hari ini berkenan nih Ustadz mengisi acara manasik online kita, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu jamaah umroh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, kelancaran dan kemudahan, dan bisa berangkat pada tanggal 23 April tanpa ada kekurangan satu apapun. Saat berangkat, proses di Mekah dan Madinah, dan sampai nanti kembali ke tanah air. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin live ya. Ya. Terima kasih semuanya, semua pada sehat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.